Sih. Teman-teman semuanya mohon izin menyampaikan eh, ini dulu, eh, sharing dulu untuk materi kita yang sudah disampaikan dan kelanjutan mata kuliah dinamika. Lalu hari ini kita sudah memberikan materinya, dan itu menandakan bahwasanya ada yang perlu disampaikan kita ke depan. Saya mohon izin, mungkin kita langsung mulai ya dan melakukan recording. Jadi bagi yang belum sempat, nanti ini bisa melihat hasil recordingnya seperti apa. Recording in progress. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin menyampaikan eh, terkait informasi dari mata kuliah Dinamika Pengembangan Wisata. Dan alhamdulillah hari ini materi sudah disampaikan oleh Bu Yulisna dan menandakan akan ada kegiatan lainnya dari bentuk perkuliahan dinamika ini, sehingga teman-teman semua bisa mengikuti perkembangan mata kuliah dinamika dan melihat apa yang menjadi progres kita di mata kuliah dinamika ini. Terima kasih sekali ya Bu Yulisna atas kehadirannya, dan ingin saya sampaikan semua bahwasanya hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke 9 atau 10 ya, 8 ya kayaknya seperti itu. Dan ingin saya sampaikan terkait dengan yang menjadi informasi kita. Tadi sudah disampaikan oleh para sipen. Mohon pada para sipen untuk menyampaikan ininya, informasi terkait tentang perkuliahan dinamika. Jadi perkuliahan dinamika kita mulai minggu depan sudah berformat asinkron, dan teman-teman semua akan berpindah ke jalur sepada. Untuk yang perlu dipersiapkan dari mahasiswa adalah melakukan rekaman presentasi sesuai dengan topik yang ada gitu. Jadi kita memiliki sebuah eh, template tentang informasi untuk berapa kelompok. Jadi ada 5 kelompok yang akan presentasi. Nanti nama kelompoknya sudah saya acak tadi. Saya pakai aplikasi khusus untuk mengacak ini. Jadi saya random aja sesuai dengan nama kelompoknya di kelas A, B, dan C. Nanti akan melakukan presentasi secara recording sesuai dengan topik yang diberikan dan mengunggah rekaman tersebut pada segmen forum di Spada. Jadi kita pertama buka dulu Spadanya. Saya izin menyampaikan ini. Sini ada tampilan Spada ya. Nah, Spada ini teman-teman bisa lihat di klik di mata kuliah teman-teman semuanya, lalu pindah ke mini seminar. Jadi di mini seminar ini nanti akan ada topik per per harinya. Di situ masing-masing eh, ketua kelompok, salah satu ketua kelompok itu membuat ini, klik add a new discussion topic. Jadi ini topiknya dan subjeknya ditulis sesuai dengan eh, tema kelompoknya. Misalnya kelompok 1A dan pembahasan tentang fisioterapi and teknologi, di post di forum. Oh, di sini diberi dulu keterangannya tentang presentasi ini, deskripsi. Jadi sini tentang deskripsinya, deskripsi presentasinya terkait dengan apa ya, hal presentasi ini berisi tentang perkembangan fisioterapi dalam dunia teknologi di sini, dan silakan post to forum. Oke, di sini. Nah,
Ketika sudah mengklik ini, maka bentar ya, saya ini dulu. Mohon maaf, saya ini dulu ya. Saya kembali lagi ke sini. Jadi di sini tentang pembahasannya ada di sini juga. Sebentar, saya lagi cari. Ada beberapa yang teman-teman harus di post dulu materinya di sini. Dan nanti masing-masing kelompok akan apa ya, menyampaikan diskusinya di sini dan kita kita memberikan komen di sini. Misalnya kelompok satu sudah memberikan presentasinya ya di sini ya. Nah, tinggal kita berikan replay dan berikan pertanyaan sih. Nah, replay ini wajib diberikan masing-masing kelompok yang tidak berpresentasi untuk memberikan pertanyaannya. Misalnya pertanyaan eh, tek- apa misalnya ya, apa perbedaan teknologi fisioterapy dulu dan sekarang. Misal ini contohnya seperti ini. Lalu yang masing-masing kelompok yang tidak bertugas itu memberikan pertanyaan dan sisanya dijawab oleh mahasiswa yang sedang presentasi. Dan eh, diskusi ini dibuka sepanjang hari. Jadi satu hari selama hari Jumat itu teman-teman semua silakan post sesuai jamnya dan nanti akan dikomentari setelah itu. Jadi itu yang disampaikan tentang teknik ininya. Jadi kita kembali lagi kepada eh, informasi tentang mini seminar. Jadi teman-teman semuanya, masing-masing kelompok itu akan sudah ada jadwalnya. Kelompok satu dan kelompok dua akan mempresentasikan di hari Jumat, 1 Desember 2023. Jumat hari tanggal 8 Desember 2023 itu kelompok 3 dan 4, dan tanggal 15 Desember itu kelompok 5. Kelompok satu akan membahas tentang fisioterapi dan teknologi. Jadi di sini teman-teman mahasiswa menyajikan materi tentang perkembangan perkembangan teknologi terkini dalam bidang fisioterapi, baik dalam aspek pemeriksaan, intervensi dan aspek lainnya. Lalu yang kedua yaitu tentang kelompok yang membahas tentang movement impairment syndrome. Jadi movement impairment syndrome adalah satu topik khusus yang dibahas di di fisioterapi, walaupun di Indonesia tidak terlalu familiar tentang aspek perkembangan eh, permasalahan fisioterapi dipandang dari sudut pandang movement dan itu dilihat dari regio anatomi tubuh. Rekan-rekan mahasiswa itu boleh hanya memilih satu saja permasalahan. Misalnya masalah di shoulder kah, elbow, wrist, hip, pelvic, knee, ankle, spine, dan mohon dipilih salah satu regio saja. Karena kita ada 3 kelas, jadi kelas antara kelompok 2A, 2B, dan 2C itu mohon tidak berkomunikasi mana yang dulu, misalnya kelompok 2 yang pilih apa, shoulder, maka kelompok yang lain di kelas B atau C-nya itu tidak boleh shoulder, jadi pilih salah satu saja. Lalu yang ketiga, membahas tentang non-communicable disease aging problem atau permasalahan geriatrik. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bu Yulisna terkait dengan materi NCD di permasalahan geriatrik dan teman-teman semua pada permasalahan ini diminta untuk menjelaskan salah satu
kondisi non communicable disease saja, satu saja. Misalnya ada hipertensi, ada diabetes mellitus, mungkin salah satu saja di situ dan dibahas dengan intervensi fisioterapi yang diberikan dalam kondisi tersebut. Kemudian ada kelompok 4, yaitu kelompok evaluation and measurement fisioterapi. Nah, di sini teman-teman semua menyajikan aspek outcome measurement yang digunakan dalam fisioterapi untuk mengevaluasi kondisi gangguan gerak dan fungsi pasien. Sangat disarankan untuk membuka website Stralab itu, salah satu website yang mungkin bisa dijadikan apa ya, contoh buat teman-teman semua untuk mencari outcome measurement. Ambil salah satu saja outcome measurement yang ada di situ, lalu dipresentasikan dan rekomendasikan. Teman-teman bisa mempresentasikan mulai dari nilai cut off-nya berapa, digunakan untuk apa, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi measurement yang digunakan. Misal, time up and go, ataupun star inclusion test, dan lain-lainnya yang teman-teman boleh lebih dari cuman hanya satu, lebih dari satu juga nggak apa-apa. Kelompok 5 akan membahas tentang education of physiotherapy. Jadi membahas tentang pendidikan yang ada di physioterapi. Walaupun kemarin saya sudah membahas tentang eh, pendidikan dari sudut pandang WCPT, tapi sekarang kita lihat di konsep education secara umum, secara keseluruhan. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi ini. Mulai minggu depan, perkuliahan semuanya dinamika dikerjakan sepenuhnya di pada. Walaupun tidak ada pertemuan eh, sinkron, sinkron secara langsung ataupun ataupun asinkron, tapi teman-teman semua tetap hadir aktif di jam tersebut. Sangat tidak disarankan untuk mengganti mata kuliah ini di jam ini dengan mata kuliah lainnya, karena teman-teman masih ada aktivitas. Misalnya dinamika teman-teman tidak masuk ya di jam tersebut, mohon tidak diganti oleh mata kuliah lainnya, karena teman-teman tetap melakukan diskusi, presentasi, walaupun tidak langsung di tempat di kelas gitu. Nah, jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan dari pengampu mata kuliah dinamika. Dari Bu Yurisna mungkin ada tambahan untuk sedikit materi kita, atau ada pertanyaan dari teman-teman semuanya dulu pada malam hari ini. Dari saya nggak ada Pak Taufik. Terima kasih banyak sudah menjelaskan untuk materinya ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Mungkin nanti saya juga, karena saya belum dapat akses ya Pak Taufik ya, nanti tapi dalam proses nanti saya dan Pak Taufik akan terus memantau dan saya setuju kalau di jam tersebut bisa dialokasikan secara maksimal untuk aktivitas tugas ini gitu. Terima kasih banyak ya Pak Taufik ya. Ya baik Bu. Eh, saya lupa memberikan ini ya. Kenapa tidak disarankan untuk mengganti yang lain atau tidak mengganti dengan aktivitas lain? Karena begini teman-teman semuanya. Mahasiswa yang bertugas, jadi kelompok misalnya minggu depan ya, kelompok 1 dan 2 itu wajib mengunggah tugasnya itu sesuai jadwal, dan kelompok lainnya memberikan pertanyaan pada forum tersebut. Jadi kelompok 1 dan 2 itu mengunggah tugasnya. Nah, kelompok 3, 4, 5 itu wajib memberikan pertanyaan minimal 5 setiap kelompok di jam masing-masing. Jadi misalnya kelompok 1 dan 2 itu mengunggah tuh di forum yang sudah disediakan. Dari kelompok lain 3, 4, dan 5 itu wajib memberikan minimal 5 setiap kelompok di jam masing-masing. Jadi ketika itu sudah diunggah oleh kelompok 1 dan 2 di jam tersebut, dan itu wajib harus di jam itu maksudnya di jam awal, artinya di hari Jumat. Sehingga yang lain itu bisa memberikan komentarnya dan pertanyaan dan 5. Dan dijawab di jam itu juga. Jadi kalaupun tidak apa namanya, tidak ada slot lain. Jadi karena forum itu akan saya buka di jam tersebut, tidak dibuka di jam lain. Jadi teman-teman semua mohon apa namanya, fokus sesuai dengan jadwal masing-masing. Artinya satu satu hari penuh, hari Jumat penuh dari pagi sampai siang itu akan kita buka terus. Jadi silakan teman-teman semua menyesuaikan di masing-masing, sehingga memang di 2 jam itu digunakan untuk berdiskusi walaupun uh, via sepada. Jadi tidak. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya
kelompok satu dan 2 yang mengunggah tugas, kelompok 3, 4, 5 itu memberikan pertanyaan. Jadi ada sekitar 15 pertanyaan yang akan dihadapi oleh masing-masing kelompok gitu. Dan teman-teman semua menyiapkan 5 untuk kelompok satu, 5 kelompok dua. Nanti pada saat minggu depannya di tanggal 8 Desember itu ada kelompok 3 dan kelompok 4. Lalu di apa namanya kelompok di jam tanggal 15 itu ada kelompok 5 situ. Itu yang bisa kami sampaikan dari kita. Ada yang bertanya ya? Oke, bentar. Oke. Wih, saya belum nyebutkan ya durasi presentasinya ya. Presentasi sebenarnya tidak saya sebutkan, tapi relatif di 10 menit saja sudah cukup sih. Atau saya tambahkan di ketentuan ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Erika. Yang lain ada pertanyaan? Ya, mungkin ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan dulu untuk penyampaian pada ma- pada ini. Bapak sih izin bertanya, eh, apakah harus ketua kelompok yang mengajukan pertanyaan atau boleh anggota? Justru anggota saja. Nanti dibagi misalnya minggu ini saya, terus minggu depan teman lainnya. Kan ada 10 orang tuh, kan ada kemungkinan dua dua kali bertanya. Jadi dua dua-duanya itu mungkin 5 dulu, besoknya 5 lagi. Itu begitu Ripka. Apakah harus yang tidak? Ya, harus teman-teman malah yang lain. Berarti satu orang satu saja ya, jangan satu orang memborong 5 pertanyaan ya. Gitu maksudnya kayak satu kelompok kan ada 10 tuh. Nah, jadi masing-masing bisa bertanya dulu. 10, satu, 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 satu. Mungkin ada lagi. Kalau misalnya tidak ada, baik kita cukupkan dulu. Terima kasih atas apa ya responnya pada malam hari ini. Semoga tetap semangat dan saya mohon maaf kalau misalnya mengganggu waktu istirahatnya. Mungkin dari saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mari Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Taufik.